Salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian, para pemirsa kami, di mana saja Anda berada, dan apapun kondisi kita, kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saat ini kita akan masuk di dalam pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Pelajaran ini disampaikan dalam Yohanes pasal 18, 19. Demikian juga kita akan pelajari masuk di dalam Lukas, Yohanes, dan juga beberapa buku lainnya. Nah, di dalam pembelajaran kita, pelajaran yang ke-12 ini, mengingat kepada apa klimaks dari tulisan Yohanes. Penyaliban dan kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari kitab Yohanes. 10 pasal pertama, sekitar 3,5 tahun, tetapi pada bagian 10-20 itu mencakup hanya sekitar 1-2 minggu saja. Jadi 1-10 itu pasal yang diringkas dari 3,5 tahun, tetapi di bagian akhir adalah detail dari detik-detik hari di mana Yesus akan menjadi seorang penyelamat. Walaupun catatan sejalan dengan setiap penulis, di mana mereka menekankan secara poin-poin tersendiri, dan Yohanes memulainya sebagaimana kita pelajari dari awal, bahwa dari mana Yesus itu? Dia ada sejak semula dari sorga, dan dia menjelma atau berinkarnasi. Nah, itulah keunikan dari Yohanes, ya. Kalau di dalam buku Matius, ini adalah penggenapan dari nubuatan di kitab suci. Kalau Markus mencatat, ini adalah kesejajaran antara baptisan Yesus dan juga salib. Lukas mencatat, yaitu salib sebagai kesembuhan dan keselamatan. Kita ingat kepada pencuri salah satu pencuri yang memohonkan kasih karunia dari Tuhan. Tapi Yohanes di sini menggambarkan bagaimana Yesus itu dinobatkan, ya, sebagai penyelamat dan juga yang disebut sebagai seorang yang akan datang, sumber kebenaran. Nah, di pelajaran kita ini dibahas juga tentang seorang gubernur penguasa yang disebut dengan Pilatus. Pilatus, dia seorang kafir, tetapi dia sedikit mendengar tentang dipermasalahkan oleh masyarakat atau orang Yahudi. Nah, di dalam permasalahan itu, maka Pilatus berusaha untuk mengambil hati, mengambil solusi, ya, win-win solution, tetapi arahnya dia tidak mendalami secara rohani. Maka ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pilatus yang sebenarnya dia secara penguasa melakukannya, tetapi dia tidak memahami secara makna dari rohaninya. Nah, ketika Pilatus bertanya apakah kebenaran itu, tapi dia tidak menunggu, tetapi justru dia keluar dan kemudian berusaha untuk menenangkan akan kerumunan orang banyak. Di dalam pelajaran di hari Minggu, apakah itu kebenaran? Kebenaran itu adalah tema utama dalam Injil Yohanes. Itu adalah firman yang kekal, yang disebut dengan logos, hologos theos, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus adalah terang dan kebenaran. Ini semua berlawanan dengan kegelapan dan kepalsuan. Jadi, integritas, kejujuran dari Yesus yang membawa pekabaran dari sorga kepada dunia, itulah yang dirindukan dan yang menyelamatkan. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran.
Kasih karunia dan kebenaran itu datang hanya melalui Yesus. Dan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus juga menegaskan bahwa Bapanya adalah benar. Yesus sendiri telah mendengar kebenaran dari Bapanya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan firman Allah adalah kebenaran. Jadi, mencari kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu yang sesungguhnya adalah Yesus. Dialah yang kita cari, dialah menjadi sumber kebenaran. Walaupun sudah mengajukan pertanyaan, disinilah Pilatus terlewat. Pilatus melewatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran karena prasangkanya, keputusan-keputusannya yang terdahulu, dan tekanan-tekanan yang menimpanya. Jadi dia memiliki tekanan dari atas, pimpinannya, demikian juga tekanan dari kerumunan orang banyak yang menekan supaya Yesus itu dienyahkan. Ya. Dan itu memberikan apa? Memberikan kepada Pilatus hilangnya kesempatan. Apa gantinya? Maka dia mengambil sebuah kesempatan untuk mengalihkan dari bahan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa pernyataannya? Pilatus merujuk kepada kebinasaan membebaskan seorang tahanan pada saat Paskah dan bertanya apakah orang banyak ingin untuk membebaskan Raja Yahudi. Ini adalah kesempatan menurut Pilatus. Karena secara pandangannya bahwa Yesus tidak bersalah, pasti orang banyak akan meminta Yesus untuk dibebaskan. Tetapi berbeda tanggapan Pilatus dengan apa yang diminta oleh orang banyak. Dan permintaan orang banyak adalah Barabas untuk disalibkan, untuk dilepaskan. Yesus yang akan disalibkan. Dengan demikian, Pilatus terjebak dengan permainannya, terjebak dengan asumsinya. Dan kita tahu apa yang menjadi risiko dari apa yang dilakukan oleh Pilatus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 6-19, orang banyak menyerukan agar Yesus disalibkan dan berdasarkan pengakuannya sebagai anak Allah. Hal ini membuat Pilatus takut dan semakin berusaha membebaskan Yesus. Tetapi para pemimpin memastikan nasib Yesus dengan menyatakan bahwa membebaskan siapa? Membebaskan yaitu Barabas. Inilah jebakan yang dibuat oleh Pilatus sendiri. Dan Pilatus tidak berdaya. Walaupun sebenarnya dengan segala risiko dia dapat membebaskan Yesus. Walaupun dia sebagai pemimpin, Pilatus sebenarnya dapat membebaskan diri dari situasi tersebut. Bukannya cuci tangan, tetapi apa? Tetapi dia harusnya memberikan keputusan untuk membebaskan. Di selanjutnya di ayat yang ke-17 sampai yang ke-22 dalam buku Yohanes pasal 19. Pilatus kemudian menulis pada salib itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, dan juga dalam bahasa Ibrani. Jadi 3 bahasa yang apa? Yang pada waktu itu tenar. Secara internasional, secara lokal, dan juga secara bahasa kenegaraan. Bahwa Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan semua pemimpin dari kejauhan pun dapat melihat dan membaca siapa yang sedang tersalib tersebut. Saat Pilatus membuat tulisan tersebut, banyak orang komplain. Tetapi Pilatus tahu bahwa memang Yesus itu adalah apa? Adalah Raja. Bukan secara fisik saja, tetapi memang dia adalah penguasa dari alam semesta. Ellen White mengatakan dalam Alfa Omega jilid yang ke-6,
Satu kuasa yang lebih tinggi dari Pilatus atau orang Yahudi telah memberi petunjuk tentang penempatan tulisan itu di atas kepala Yesus. Jadi walaupun Pilatus membuat tulisan itu, ternyata itu adalah juga atas ilham dari sana. Dalam kebijaksanaan Allah, hal itu akan menggugah pikiran serta penyelidikan akan kitab suci. Jadi tampaknya itu sesuatu ejekan, tetapi itu akan menimbulkan sebuah penyelidikan yang lebih dalam. Pada salib, Yesus akhirnya menyatakan sudah selesai. Apa makna dari sudah selesai? Sudah selesai dalam bahasa Yunani, yaitu teleo, artinya komplit, sudah terpenuhi, ya, sudah lengkap. Jadi kata sudah selesai itu artinya semua bagian-bagian yang harus dilewati oleh Yesus sudah komplit untuk menjadi seorang juru selamat, seorang penyelamat bagi orang-orang berdosa. Jadi kata teleo atau sudah selesai artinya sudah lengkap, sudah terpenuhi, atau sudah terlaksana dari seluruh rencana bahkan tentang bagaimana Yesus akan menjadi seorang penyelamat. Ketika berkata sudah selesai, Yesus sedang menyelesaikan menggenapi kerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Sejak kita sudah mendengar, kita sudah membahas, Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dia di kekekalan melalui rencana kealahan bahwa dia mengikuti setiap planning yang sudah dibuat. Dan Yesus selalu katakan, aku melakukan kehendak Bapa. Aku dan Bapa satu. Aku melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, permuliakanlah aku seperti aku telah mempermuliakan engkau. Dan agar orang ini, umat ini, dapat juga mempermuliakan Tuhan. Nah, di hari berikutnya, hari Rabu, bahwa kubur yang kosong. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, dengan kekosongan dari kubur itu, memberikan indikasi bahwa benar Yesus bangkit sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Yesus meninggal di hari Jumat sore, ya, hari Jumat sore, dan bangkit pada hari Minggu. Karena hari Sabat sudah dekat ketika dia dikuburkan, itu Yohanes pasal 19 ayat 47, maka proses penguburan dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak selesai. Di dalam buku lain, buku Lukas, bahwa para wanita mempersiapkan rempah-rempah. Walaupun mereka mengasihi Yesus dan para pengikut tetap memegang hari Sabat dan tidak pergi ke kubur, setelah hari Sabat, sejumlah wanita membeli rempah-rempah untuk dibawa ke kubur pada hari Minggu pagi. Nah, disinilah yang sangat mengejutkan. Karena pada umumnya di mana mayat ditempatkan, maka di sana juga akan dilihat apa? Kan jenazah tersebut. Tetapi batu kubur dan wanita pertama yang menyaksikan situasi itu adalah Maria Magdalena. Maria datang lebih awal, ia berlari kemudian memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes apa yang dilihatnya. Dan kedua orang itu juga menyambut dan kemudian melihat kepada kubur yang kosong. Yohanes mendahului Petrus dan tiba lebih dahulu. Sambil membungkuk dia melihat, dan kemudian yang ada tinggal kain kafan
yang sudah terlipat dengan rapi. Dan ketika masuk ke dalam, tidak ada lagi. Petrus masuk ke dalam dan melihat kain yang terletak itu sama. Kain itu tidak berada di antara kain lainnya. Kain itu tergulung dan tergeletak terpisah. Apa artinya? Bahwa ada satu kebangkitan. Ada satu kebangkitan. Ketika Petrus masuk ke dalam kubur, Yohanes juga masuk, mengatakan bahwa ia masuk melihatnya dan percaya. Mengapa melihat kain kafan yang di sana dan kain berpeluh tergeletak terpisah tergulung, membuat Yohanes percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian? Karena terlipat dengan rapi. Dan kemudian itu apa? Itu diletakkan pada posisi yang tepat. Tetapi, bisa saja kemungkinannya bahwa mayat Yesus dirampok. Tetapi, tidak juga. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak yakin itu dirampok. Matius mengatakan bahwa kubur itu dijaga. Ada berapa? Ada cukup banyak, ya. Ada cukup banyak pasukan yang menjaga. Sehingga perampokan kubur tidak mungkin terjadi. Yang kedua, perampok kubur biasanya mencuri barang berharga, bukan mayat yang membusuk. Jadi, sia-sia dong kalau dia merampok. Yang ketiga, perampok kubur biasanya terburu-buru dan tidak melipat kain kafan. Maka tidak heran Yohanes melihat kain peluh yang tergulung itu percaya bahwa Yesus telah bangkit. Inilah inti yang didapatkan oleh Yohanes, seorang yang datang dari sorga, menjelma menjadi manusia, menjadi penyelamat, dan kemudian kubur kosong mengartikan kebangkitannya. Di dalam Yohanes pasal 20, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Maria lah orang yang pertama masuk ke dalam kubur, dan kemudian dia berlari memanggil dua rasul itu. Dan kemudian dia mencari kemanakah mayat Yesus. Nah, referensi terakhir tentang Maria dalam ayat ini adalah ketika dia memberitahu Petrus. Dan kemudian mereka melihat kosong. Yang lebih mengejutkan, ketika Maria sedang dalam kondisi sedih, mencari tahu di mana Yesus, ada malaikat berpakaian putih berdiri di dalam kubur, dan kemudian di tempat tubuh Yesus yang terbaring bertanya, "Siapa yang kamu cari? Mengapa engkau menangis?" Dan dikisahkan ada sosok di sana yang mempertanyakan, dan ketika dia bertanya, Maria belum tersadar. Tapi ketika namanya disebutkan, maka dia mulai menoleh. Itu adalah sebuah kata yang mengubah. Maria yang terkejut menyadari bahwa Yesus yang telah bangkit sedang berbicara kepadanya, karena dia mengenalnya. Yesus bersikeras agar Maria tidak memegangnya, karena dia harus naik kepada Bapanya. Tetapi tugas Maria adalah pergi memberitahukan kepada murid. Dan itulah yang mengesankan kepada Maria. Maria memenuhi misinya, dia mengatakan kepada para muridnya bahwa dia telah melihat Tuhan. Pemirsa, memang untuk menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang memiliki resiko. Karena tidak semua yang kita saksikan akan menerima. Tetapi kali ini, ketika mereka menunggu dan menunggu, sebuah mujizat janji Tuhan akan kebangkitannya. Dan murid-murid itu merespons dengan baik. Yesus dan Maria, pertemuan yang unik, pertemuan yang dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan.
Tetapi ketika namanya dipanggil, dia mengenal itu adalah Tuhannya. Pemirsa, kita perlu mengenali dan yang memberikan semangat kepada kita, kemuliaan yang kita akan dapatkan. Karena salib dan kebangkitan. Tidak akan ada kebangkitan kalau tidak ada salib. Dan kebangkitan adalah sebuah pekabaran yang menggema, yang akan memutarbalikkan. Karena ketika kebangkitan Yesuslah, dengan segala kemustahilan tadi, yang ada hanyalah keilahian yang memungkinkan kebangkitan dari Yesus. Pada pelajaran kita di sepanjang satu pekan ini, kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perbandingkan. Pilatus, dia sebenarnya memiliki kesempatan, tetapi dia langsung, bahkan dia ingin hanya menyenangkan rakyat, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Demikian juga dengan sebuah Maria. Maria menjadi juru kabar bagi murid-murid yang lain. Begitu dia mengasihi Yesus sehingga dia mampu untuk datang yang pertama. Dan kemudian dalam pengenalannya, ketika Yesus masih hidup, dia rindu untuk selalu mendengar suara Tuhan. Dan ketika Yesus bangkit, walaupun matanya kabur oleh karena kesedihan, tapi telinganya meyakinkan dia karena sudah terbiasa mendengarkan suara Yesus. Dia memastikannya. Nah, di bagian pendalaman, di bagian akhir dari pembelajaran kita, Pilatus ingin melepaskan Yesus. Tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat berbuat demikian sekaligus dapat mempertahankan kedudukannya. Nah, gantinya kehilangan kekuasaan duniawinya, ia memilih untuk mengorbankan semua hidup yang tidak bersalah. Betapa banyaknya orang menghindari kerugian dan penderitaan dalam keadaan seperti itu, mengorbankan prinsip. Ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Siapakah yang akan kita dahulukan? Prinsipkah yang akan kita utamakan? Ataukah perasaan? Bila mana kita memilih untuk perasaan, maka kita hanya sekedar saja kita akan mendapatkan kepuasan. Tetapi bila mana kita mau mempertahankan prinsip, meskipun dengan berbagai tantangan, maka kita akan mendapatkan rasa nyaman, kelegaan, karena kita mengetahui apa yang baik dan yang benar. Angan-angan hati dan kewajiban menunjukkan pada satu jurusan, dan kepentingan diri sendiri menunjuk pada jurusan lain. Arus mengalir dengan derasnya pada jurusan yang salah, dan ia yang berkompromi dengan kejahatan akan dihanyutkan ke dalam kegelapan kesalahan yang besar. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Jangan bermain-main dengan pilihan. Kristus tidak menyerahkan hidupnya sampai ia telah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan dengan nafas perpisahannya, ia berseru, sudah terlaksana, sudah selesai, sudah terlengkapi semua bagian dari rencana keselamatan. Pertempuran telah dimenangkan. Tangan kanannya yang suci telah mendapatkan kemenangan baginya sebagai pemenang, dan ia menancapkan panjinya pada ketinggian abadi. Pemirsa, dalam pelajaran kita saat ini, saat kemuliaan salib dan kebangkitan, satu bagian paket yang bersamaan, karena sebagaimana ada salib, maka ada pengharapan dalam kebangkitan. Ketika kebangkitan muncul, maka salib itu
sudah dikalahkan atau kematian sudah dikalahkan. Betapa berbedanya hidup kita jika kita mau lebih mendengar apa yang seharusnya Allah katakan. Seperti kepada Pilatus. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Ataukah kita mau mendahului suara Tuhan dengan sebuah keputusan dan kesimpulan kita? Adalah menarik untuk dicatat bahwa penyaliban, kematian yang paling memalukan dan terhina itu disajikan oleh Yohanes sebagai peristiwa paling mulia. Jadi, salib itu secara umum merupakan kehinaan. Tapi Yohanes menjadikan itu adalah momen yang paling mulia. Karena di sanalah bertemu antara kasih keadilan yang akan mempertemukan kita dengan sorga. Jadi kebenaran dan kemudian undangan untuk melihat kepada Yesus. Dan kemudian kita akan memandang kepada Yesus, mencari dan menemukannya di tempat yang mungkin sulit, seperti Maria masuk ke dalam gua dan kemudian mendengarkan suaranya dipanggilkan. Apa yang akan kita perlukan sebagai aplikasi dalam pelajaran kita ini? Kita perlu memikirkan bahwa Yesus harus mati dan menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi, dapatkah kita merenungkan mengapa Yesus harus mati dengan cara yang begitu kejam? Yesus mati dengan cara begitu kejam, menunjukkan betapa kejamnya dosa, pelanggaran, dan hati manusia. Dalam buku Yeremia mengatakan betapa liciknya hati manusia. Jadi, dengan kita menyadari diri kita, dengan melihat kepada salib, maka betapa perlunya kita mengalihkan langkah kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, lebih dari yang pernah ada sebelumnya, orang-orang mengajukan pertanyaan yang sama kepada Pilatus. Apa kebenaran itu? Sekali lagi dan berulang, mencari kebenaran. Sirot, jalan lurus, jalan yang akan membawa kepada keselamatan. Apakah kebenaran akan disingkirkan di zaman ini? Ada banyak dengan berbagai alasan, tugas, pekerjaan, atau apapun yang mempengaruhi, mengorbankan kebenaran demi kenyamanan diri. Tetapi, kita dipanggil justru untuk mencari dan menghidupkan kebenaran. Yang berikutnya, apakah pentingnya Yesus menyelesaikan pekerjaan murid untuk dan tepat sebelum dia menyelesaikan pekerjaan penebusan di kayu salib? Ya, supaya murid-murid itu kokoh dan tidak akan berubah, tidak akan beralih dari pendirian mereka. Karena prinsip akan menuntun kepada satu kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya pembelajaran kita pada saat ini akan menolong kita untuk menemukan Yesus dalam kemuliaannya, yaitu salib dan kebangkitan. Salib melambangkan bagaimana kita mati di dalam dosa. Yesus dan hidup yang kekal. Demikian pelajaran kita, memberkati saudara-saudara sekalian.